Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita melaksanakan ibadah secara online karena kondisi pandemi corona yang ada, dan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 40. Mazmur 40 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 18. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa makasih, Allah Bapa Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Walaupun kami laksanakan secara online, namun kami yakin, tahu dan percaya bahwa Engkau telah satukan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terangi hati dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, supaya kami mampu mengerti, memahami akan firman yang akan kami dengar pada malam hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena hamba-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari Mazmur 40. Mazmur 40 ayat 10 sampai dengan 18. Karena ini kita melaksanakan ibadahnya secara online, maka Mazmur yang biasa kita sampaikan atau bacakan berbalasan, saya akan bacakan secara langsung. Ayat 10. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu, keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena malu, kena noda mereka yang mengingini kecelaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah kegembiraan dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin,
tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang penyertaan Tuhan mengenai berdoa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud kita semua mengenal bagaimana Daud yang dulu adalah seorang gembala, kemudian diurapi dan menjadi seorang raja. Kalau kita melihat tentang Mazmur, Mazmur ini selalu identik dengan Raja Daud. Karena memang Raja Daud yang adalah seorang musisi yang selalu menyampaikan syair-syairnya. Bahkan di dalam permohonan dan doanya, Raja Daud mengingat betul, menghafal betul bagaimana campur tangan Tuhan di dalam setiap langkah hidup dan kehidupannya. Bahkan di mana di saat Raja Daud mengalami ketakutan, karena musuh-musuhnya mengalami ketakutan karena kesalahan-kesalahannya, Raja Daud pun datang kepada Tuhan. Berkat Tuhan begitu banyak dirasakan oleh Raja Daud. Namun itu semua bukan karena didasari oleh kebaikan Raja Daud, bukan didasari oleh ketaatan Raja Daud. Tetapi itu semua karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan kepada Raja Daud. Demikian juga dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan itu baik kepada kita. Kalau Tuhan selalu memberkati dalam hidup kita bukan karena kita setelah berlaku banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi karena semua berkat Tuhan, kebaikan Tuhan ada karena kehendak Tuhan. Ini yang harus kita syukuri dan ini yang harus kita sadari. Demikian juga saat kita melakukan suatu kesalahan, di mana juga kita saat mendapatkan mengalami suatu tekanan sehingga menjadikan suatu ketakutan di dalam hidup kita. Hanya Tuhan tempat berlindung kita. Hanya Tuhan tempat kita berserah. Mungkin kalau kita melihat ada ketakutan di dalam diri Daud, yaitu di mana saat Raja Saul ingin membunuh dia. Ketakutan Raja Daud sangat mendalam sehingga Raja Daud berdoa berserah kepada Tuhan. Juga di mana saat Raja Daud mengakui kesalahannya atas dosa-dosanya terhadap Batseba, sehingga mengutus suaminya untuk maju ke medan perang Uria, ke barisan paling depan dan akhirnya mati dan Batseba diambil menjadi istrinya. Ini adalah suatu kesalahan. Kenapa di dalam kesalahan, kenapa di dalam ketakutan berkat Tuhan tetap ada kepada Daud? Karena itu kasih Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan terhadap semua ini? Kita harus membalas kasih Tuhan, kita harus membalas berkat Tuhan dengan hidup taat. Makanya di sini Raja Daud menyatakan bahwa kebaikan Tuhan akan diberitakan kepada jemaat yang besar. Pemeliharaan Tuhan akan diberitakan kepada jemaat yang besar. Ini sebagai suatu bentuk ungkapan syukur. Ungkapan syukur atas apa yang Daud terima. Ungkapan syukur atas apa yang telah Daud alami dalam kehidupannya. Dan dia juga saat mengalami satu ketakutan, dia berdoa memohon kepada Tuhan dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala ketulusan hatinya. Dia memohon kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Mungkin kita sering mengalami hal-hal yang menakutkan, mungkin kita sering mengalami di dalam hidup ini sering difitnah, sering dicaci maki dan lain sebagainya. Kita tidak perlu membalas. Sama dengan Daud, saat dia punya peluang, saat dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan itu semua. Namun saat dia mengalami ketakutan, dia datang kepada Tuhan. Biar tangan Tuhan, biar kasih Tuhan, biar kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu melakukan kejahatan sama dengan mereka. Kita cukup berserah kepada Tuhan. Dengan kepasrahan kita kepada Tuhan,
hal yang mustahil terjadi bagi kehidupan manusia akan terjadi. Itu yang dinamakan mujizat. Orang yang tadinya merencanakan kejahatan kepada kita, mereka akan terbelalak karena Tuhan menunjukkan kebenarannya kepada kita. Mereka yang akan mempermalukan kita, justru mereka yang akan mendapat malu yang dari Tuhan. Inilah kita orang-orang percaya. Kita bisa belajar dari Raja Daud, bagaimana kita harus hidup dalam kepasrahan, bagaimana kita hidup dalam doa-doa kita hidup dalam permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Doa dan permohonan kita sampaikan kepada Tuhan, karena kita yakin, tahu, dan percaya bahwa hanya Tuhan solusi kita, bahwa hanya Tuhan jalan hidup satu-satunya untuk mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Karena hanya Tuhan juga yang mampu mengampuni dosa-dosa kita. Percayalah kepada Tuhan, berdoa, dan memohonlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sumber kekuatan kita, karena hanya Tuhan yang adil dalam hidup kita, dan karena hanya Tuhan yang memiliki kuasa yang memberikan sukacita dan damai sejahtera, bahkan keselamatan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.